Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, bos. Yes. Bab 2371. Tang Zichen berkata, "Saya seorang petugas kebersihan. Anda pikir Anda siapa lagi? Beraninya Anda menguliahi saya di sini, berani mengalahkan saya. Angin petir itu yang kamu katakan." "Ya, aku mengatakannya. Jika tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkanku, maka aku akan terus mempermalukan diriku sendiri. Mencari kematian." Setelah mengatakan itu, kerang pantai itu langsung menggerakkan mulutnya dan mengucapkan mantra misterius. Namun, pada saat itu, Tang Zichen berkata, "Jangan melemparkannya, kamu sudah sangat tersesat." "Apa maksudmu?" Qixi Bei sangat marah. Tang Zichen mendengus, "Lihat dadamu." Qixi Bei melihat ke bawah, wajahnya berubah, dan melihat dadanya, di mana seseorang telah melubangi pakaiannya dengan pedang. "Siapa yang merusak pakaianku?" Qixi Bei sangat marah. Tang Zichen mengangkat potongan kain di tangannya dan berkata, "Itu aku. Kamu bukan tandinganku, pedangku sangat cepat sehingga kamu bahkan tidak bisa merasakannya, dan jika aku membunuhmu, kamu mungkin akan mati bahkan tanpa mengetahui bagaimana kamu mati." "Kamu..." Wajah Qixi Bei berubah. Apakah pedang Tang Zichen benar-benar secepat itu? Jika iya, dia benar-benar bukan lawan. Tang Zichen berteriak, "Siapa lagi di sana?" Alun-alun sunyi, melihat Tang Zichen mengalahkan Qixi Bei dengan sangat buruk. Tidak ada yang percaya diri untuk mengalahkan Tang Zichen. Orang ini bahkan tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Berdiri di depan menara kota di depan Faji tertinggi, juga terkejut melihat Tang Zichen. Qixi Bei dia juga tahu, adalah seorang murid abadi peringkat tinggi dari dinasti Fa, tapi dia tidak cocok sama sekali. Tang Zichen mendengus, sungguh mengecewakan. Apakah para peserta di tempat kejadian, semua berpikir bahwa mereka bukan lawan saya? Saat itu, seorang wanita terbang keluar. "Boleh aku bicara denganmu?" Tang Zichen menatap wanita itu, yang sangat cantik dan mengenakan gaun biru aqua yang sangat pantas. Namun orang di tanah terkejut, ini Nona Falan. Sialan, bajingan jelek ini telah menarik Nona Falan keluar. Nona Falan juga tidak bisa menahannya. Tapi Tang Zichen tidak mengenalinya, melirik wanita itu dan berkata, "Jangan konyol, Nona, saya tidak memukul wanita." Wanita itu berkata, Apa kamu takut padaku? Benar, aku memang jauh lebih kuat dari Qixi Bei sekarang." Tang Zichen berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, maksudku, kamu bahkan tidak bisa menghalangi satu langkah pun dariku, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri." Orang-orang di tanah terkejut karena Wind Lightning berani berbicara dengan Falanasi seperti itu. Namun, Nona Falan itu tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin belajar lebih banyak darimu, kebetulan aku juga mempraktikkan rahasia pedang, jadi aku bisa bersaing denganmu." Sudut mulut Tang Zichen menyembul, dan karena cewek ini juga menggunakan pedang, Tang Zichen mengatakan dia sama sekali bukan tandingannya. Swoosh! Wanita itu bergegas menuju Tang Zichen, pedangnya memang kuat juga, dan memiliki penampilan yang kuat. Bas! Tang Zichen hanya menghasilkan satu pedang. Wajah wanita itu berubah karena, hanya ketika pedang Tang Zichen keluar, dia merasa bahwa keterampilan pedangnya sendiri adalah perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dibandingkan dengan pihak lain. Semua orang tidak melihat dengan jelas, dan pedang Tang Zichen telah ditarik. Ketika semua orang melihat ke arah Nona Falan, mereka melihat bahwa lengan Nona Falan telah dipotong dengan pedang berbentuk bunga mawar, tentu saja mawar yang berlumuran darah. Ini, Miss Falon terkejut. Semua orang juga terkejut, persepsi semua orang ini benar-benar terbalik. Di tempat kejadian, bahkan Faji tertinggi itu, juga tampak ngeri. Teknik pedang ini terlalu cemerlang, bahkan dia tidak sepenuhnya melihat bagaimana Tang Zichen melakukannya. Nona Falan melihat bekas darah mawar di lengannya dan berkata, "Luar biasa, saya yakin bahwa saya kalah." Tang Zichen berkata, "Nona, saya minta maaf untuk mengakuinya. Mawar di lengan saya, anggap saja ini persembahan saya untuk Anda. Jangan khawatir, goresannya dangkal tidak akan meninggalkan bekas luka." "Terima kasih." Nona Falan sedikit mengangguk. Tang Zichen keluar dengan sedikit kekuatan hari ini, dan telah mengejutkan semua orang di sana.
Tang Zichen tidak bertanya apakah ada orang lain, dan berkata kepada Nyonya Agung Falan, Penatua tertinggi, saya juga tidak ingin bermain lagi, saya jelek, saya berhenti, kalian teruskan. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung terbang menjauh. Hei, tunggu sebentar. Wanita itu berteriak. Tang Zichen berbalik dan berkata, wanita ini, apakah ada yang lain? Kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi. Lupakan saja, aku memang terlihat jelek, jadi jangan biarkan Nona Falan kehilangan nafsu makanmu, aku akan kembali untuk terus menjaga pintu. Wanita itu berkata, petir angin, sejujurnya, Nona Falan yang kamu bicarakan adalah aku. Apa? Kamu adalah Nona siapa namanya Falan itu? Ya, sekarang, bolehkah saya mengundang Anda untuk tinggal dan mencalonkan diri? Wind Lightning, selama kamu tinggal aku pasti akan memilihmu untuk menjadi pendampingku. Falan. Tang Zichen tersenyum, lupakan saja, aku bukan orang yang tepat untukmu. Mengapa? Mendampingi seorang pelatih, kamu setidaknya harus sekuat kamu, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku melakukannya, jadi mengapa aku harus berlatih denganmu? Ini. Nona Falan terlihat malu, memang, jika Tang Zichen adalah pendampingnya, tidak akan ada kesempatan untuk berlatih sama sekali. Selamat tinggal, Nona Falan, saya akan tinggal di dinasti Fa Anda, area asrama tim kebersihan Anda bisa datang kepada saya untuk sesi sparring ketika Anda punya waktu. Tang Zichen berbalik dan terbang menjauh. Nona Falan menyaksikan kepergian sosok Tang Zichen. Orang ini benar-benar bakat ilahi, tapi sayangnya, hanya saja penampilannya agak jelek. Nona Falan terlihat sedikit menyesal, dan bahkan merasa mengapa surga begitu menggodanya, mengapa mereka tidak membiarkannya terlihat lebih tampan. Saat ini, pria bernama Kishi Bei itu terbang dan berkata dengan wajah menjilat, Nona Fashion San, kita bisa melanjutkan kompetisi sekarang. Kishibai itu sangat ingin menjadi pendamping Nona Falanasi, dan jika dia berhasil, dia akan sering bersama Nona Kishibai di masa depan, dan dia pasti bisa jatuh cinta padanya hari demi hari, hehe. Tapi, Fashion San tidak perlu. Kenapa? Kakek, batalkan. Faji tertinggi bertanya, cucu yang baik, mengapa Anda tidak melanjutkan? Apakah Anda tidak mencari pendamping untuk mengganggu Anda? Kakek, kurasa aku tidak butuh pendamping, tapi seorang guru. Guru? Ya, petir angin tadi, dia adalah guruku. Kakek, aku ingin pergi dan meminta petir angin untuk menjadi guruku. Bagus. Faji Supreme mengumumkan di tempat bahwa kompetisi kampanye pengawalan dibatalkan. Semua orang mengutuk pelan dan pergi dengan kecewa. Tang Zichen baru saja kembali ke markas tim kebersihannya ketika seorang wanita cantik tiba. Nona Falan, ini kamu. Angin petir, bisakah kamu menjadi guruku? Oh, Nona Farasi, Anda terlalu memikirkan saya hanya petugas kebersihan. Tuan petir angin, mengapa Anda begitu sopan, terlalu merendahkan seorang jenius seperti Anda untuk bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Nona Falan, saya datang ke dinasti Fa Anda, saya hanya ingin menjadi petugas kebersihan dengan damai dan tenang, dan Anda tidak boleh mencoba membuat saya mengambil posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Seseorang yang berbakat sepertimu bisa melakukan sesuatu yang lebih berarti. Saya pikir mengawasi gerbang dan melindungi semua orang ini masuk akal. Wind Lightning, kamu bisa menjadi guruku, Falan bertanya dengan penuh semangat. Maaf, saya tidak tertarik. Mengapa? Tidak tertarik, aku punya begitu banyak hal pribadi yang ingin aku lakukan sendiri sehingga aku benar-benar tidak punya energi untuk disisihkan, meskipun jika kamu ingin bimbingan sesekali aku bisa. Yah, sampai jumpa lagi lain kali. Sesuai dirimu, jangan pintu. Falan menghela nafas angin sepoi-sepoi. Petugas kebersihan ini benar-benar aneh, jika orang lain begitu hebat dalam hal itu, di mana mereka bersedia menjadi petugas kebersihan. Lanfa kembali ke rumahnya. Kakeknya, Faji, sibuk bertanya, Lan, apakah Wind Lightning itu bersedia menjadi gurumu? Tidak akan. Mengapa? Dia bilang dia hanya ingin menjadi petugas kebersihan. Orang yang aneh, tapi tentu saja, dia berkata jika aku tidak mengerti sesuatu, aku bisa bertanya padanya. Apa artinya itu? Tidak ada yang bisa saya lakukan jika orang tidak mau.
Fa Ji berkata, Barbara, tidakkah kamu melihat potensi dalam dirinya? Aku pasti bisa melihat bahwa dia sangat pandai dalam pengurangan, dia pasti orang kuat yang luar biasa di masa depan. Lebih dari itu, pedang hari ini sangat cepat bahkan aku tidak sepenuhnya melihat bagaimana itu dilakukan angin dan awan tipis ini, masa depan pasti luar biasa, kupikir itu bahkan bukan pertanyaan untuk melampauiku. Falan terkejut, kakek tidak mungkin melebihimu. Ya, wow, sangat kuat. Sayang sekali penampilannya agak terlalu jelek, alangkah baiknya jika dia bisa seperti orang normal. Kakek, apa maksudmu? Maksudku, jika dia bisa menjadi suamimu, itu akan bagus sekali, dan garis keturunan kita akan memiliki masa depan yang dinanti-nantikan. Sayangnya, terlalu buruk untuk dilepaskan. Kakek, apa yang membuatmu berpikir begitu? Laner, bagaimana menurutmu, seperti apa petir angin itu? Fa Ji bertanya, tampak tertekan, mengapa tidak membiarkan petir angin terlihat sedikit lebih baik, bukan karena tampan, penampilan biasa akan baik-baik saja. Falan berkata, sejujurnya, memang benar dia jelek tapi keterampilan pedangnya juga sangat mendalam. Lalu jika kamu menikah dengan dia, apakah kamu bersedia? Kakek, aku tidak bisa menilaimu dari penampilanmu tapi, sayangnya, selalu disayangkan. Aku juga, semuanya baik-baik saja tapi terlalu jelek. Sayangnya, mereka kakek nenek dan cucu tidak tahu, sampai mati, betapa tampannya wajah asli Tang Zichen. Jika Tang Zichen tidak membuat dirinya begitu jelek, tetapi malah mengungkapkan wajahnya saat ini, saya khawatir Falan ini sudah terobsesi dengan Tang Zichen. Ini bagus, ini menyelamatkan Tang Zichen dari banyak masalah dengan wanita. Mengenai tim kebersihan dinasti Fa, fakta bahwa ada seorang jenius bernama petir angin dengan cepat menyebar di dinasti Fa. Banyak orang dari level yang sama datang untuk melihat apakah Wind Lightning benar-benar seperti itu. Itu sangat kuat. Akibatnya, semua rekan yang datang untuk menantang Tang Zichen dipukuli oleh Tang Zichen dan bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Suatu hari 3 tahun kemudian, Falan datang untuk mencari Tang Zichen. Awan cahaya angin. Nona Falan, Anda di sini, apa yang Anda ingin saya bimbing hari ini? Windy, aku punya tempat, apakah kamu mau ikut denganku? Tempat apa? Ada reruntuhan di ujung langit, aku mendengar bahwa binatang iblis permulaan kuno telah muncul, sekarang banyak kekuatan besar telah mengirim orang ke sana, apakah kamu ingin pergi? Falan mengundang. Tang Zichen agak bingung, relik kuno awal itu adalah peninggalan awal dunia, binatang iblis kuno awal itu, juga merupakan binatang ganas yang muncul di awal dunia, jenis binatang ganas ini sangat berharga, saya khawatir pil janin bahkan tidak seberharga ini, masuk akal untuk mengatakan bahwa belum giliran Tang Zichen untuk menangkapnya. Nona Falan, apakah Anda yakin saya memenuhi syarat untuk pergi? Lagi pula Tang Zichen hanyalah seorang petugas kebersihan. Tentu saja, kamu tidak tahu, reruntuhan kuno awal tidak semua orang bisa masuk, hanya mereka yang kekuatannya di bawah Dewa Emas yang bisa melewati gerbang reruntuhan. Mereka yang di atas Dewa Emas terlalu kuat dan akan diblokir di gerbang relik, yang sangat keras sehingga kakek saya tidak dapat memecahkannya, dan saya bahkan pernah mendengar bahwa Kaisar Abadi tidak dapat memecahkannya. Sekarang, pengadilan abadi telah mengirim prajurit serigala langit level Taishan terbaik untuk pergi, dan kekuatan besar lainnya juga. Dinasti Fa kami juga sekarang memobilisasi yang terbaik dan terkuat. Tang Zichen berkata, maaf, saya tidak tertarik. Itu bahkan tidak menarik, benar-benar tidak ada minat. Baik-baik saja maka, Falan dengan menyesal pergi. Namun, Tang Zichen segera bersemangat. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri, benar aku tidak tertarik pergi dengan kalian, tapi aku tertarik pergi sendirian. Jika dia pergi dengan Falan, maka Tang Zichen akan mewakili dinasti Fa, dan apapun yang dia peroleh akan menjadi milik dinasti Fa. Tang Zichen tidak akan melakukannya, dia akan pergi sendiri dan mendapatkan apapun. Ranah Tang Zichen kebetulan terlalu abadi, tetapi kekuatan Tang Zichen abadi. Jadi setelah memasuki reruntuhan kuno permulaan, semua orang di pasukan lainnya masih belum tunduk pada pelecehan Tang Zichen. Namun, bagaimana menuju ke sana itu menjadi masalah.
Fakta bahwa relik kuno awal ini sangat sulit untuk dimasuki berarti hanya ada satu impor dan ekspor, dan Tang Zichen sendiri, sebagai satu kekuatan, tidak tahu apakah dia bisa berbaur. Tidak peduli apa, Tang Zi harus melawannya, binatang buas tingkat awal kuno itu harus ditangkap. Tonik seperti itu, memakannya pasti akan naik ke surga. Laner, bagaimana? Apakah Windy pergi? Tanya kakek Falan. Jangan pergi, dia tidak tertarik. Fa Ji memarahi, lupakan saja, orang seperti ini beruntung memiliki bakat yang begitu kuat, tetapi sayangnya dia terlalu sombong. Relik kuno awal bahkan mengatakan bahwa dia tidak tertarik, sungguh katak di dalam sumur, itu adalah sayang sekali, saya ingin mempromosikannya untuk melihat, sehingga Anda dapat pergi dan mengundangnya untuk masuk bersama Anda. Tapi dia baik, berpandangan pendek dan sama sekali tidak menjanjikan. Kakek, mengapa aku tidak pergi dan mengundangnya lagi? Aku juga baru saja lupa memberitahunya bahwa relik kuno awal mungkin dapat menemukan senjata dewa. Jangan pergi dan undang dia, hanya ada satu kesempatan, dia sudah melewatkan kesempatannya. Aduh, jika kita bersamanya, dengan kekuatannya, aku yakin kita akan sukses besar. Ayolah, meskipun bakatnya kuat, itu hanya dinasti Fa kita, jika kita meletakkannya di tempat lain, seperti tim pertempuran Skywolf pengadilan abadi, itu mungkin biasa. Fa Ji mencibir padanya. Keesokan harinya, pembangkit tenaga listrik tingkat immortal dinasti Fa memimpin setidaknya 200 jenius tingkat immortal Tai dalam garis lurus ke tujuan mereka, reruntuhan kuno awal akhir surga. Akhir surga, di ujung barat yang sangat jauh dari alam abadi bumi, di mana hampir tidak ada lagi populasi manusia. Wilayah geografis alam abadi bumi sangat luas, tetapi satu-satunya yang dihuni oleh manusia adalah lingkaran di tengah, terhitung kurang dari 1/10 dari seluruh wilayah alam abadi bumi, yang berarti bahwa tempat-tempat yang ada saat ini dihuni oleh manusia, menuju ke 4 arah tenggara, barat laut, dan barat laut, setidaknya 10 kali lebih banyak tidak berpenghuni. Ujung surga adalah area tak berpenghuni yang mengarah ke barat, dan dengan kecepatan dewa, diperkirakan butuh lebih dari setengah tahun untuk mencapainya. Jika bukan karena munculnya reruntuhan kuno awal, dewa tidak akan pergi sejauh ini. Saat ini, di pengadilan abadi. 3 mata, apakah semua orang sudah siap? Kembali ke Kaisar Abadi, bersiaplah untuk mengumpulkan total 120 anggota tim pertempuran Serigala Langit serta pensiunan veteran Serigala Langit. Baiklah, kali ini kita harus memasuki reruntuhan dan menangkap binatang buas tingkat awal kuno itu. Kaisar Abadi, apakah Anda yakin benar-benar ada binatang buas tingkat awal-awal? Ya, aku tidak bisa merasakannya, tapi firasatku mengatakan ya. Kaisar Abadi menganggukkan kepalanya. Binatang buas tingkat awal kuno ada bahkan sebelum Kaisar Abadi mengambil kendali 3 alam, jadi dia tidak bisa merasakannya. Apa yang disebut penginderaan, dalam istilah awam, adalah menghitung keberuntungan, tetapi, menghitung ini 100% akurat kecuali jika diganggu oleh seseorang atau sesuatu yang tidak dapat dirasakan. Dan Divine Sensei, terus terang, adalah pemindaian satelit. Batas Divine Sensei sangat besar, tidak hanya ada batasan jarak, jika Anda bersembunyi di gua, atau menyamar, Divine Sensei seringkali tidak dapat dikenali. Saat ini, Kaisar Abadi ketakutan di dalam memikirkan kata akal. Sudah begitu lama, dan tidak ada kentut Tang Zichen yang ditemukan. Dia tidak dapat merasakan Tang Zichen, dia tidak dapat menemukannya dengan pemindaian indera ilahi, dan dia tidak dapat menemukannya lagi setelah mengirim begitu banyak prajurit surgawi, seolah-olah telah menguap dari bumi. Tidak hanya Tang Zichen, bahkan putrinya Nianxi, dia tidak menemukannya setelah sekian lama. Semakin banyak ini terjadi, semakin takut Kaisar Abadi merasa di dalam. Dewa Perang 3 Mata sepertinya melihat apa yang Kaisar Abadi pikirkan di dalam dan menghiburnya. Kaisar Abadi, kamu akan selalu menemukannya. Selain itu, mungkin Tang Zichen, dia melarikan diri ke daerah terpencil tak berpenghuni di alam abadi bumi. Bagaimana mungkin, daerah tak berpenghuni tidak berpenghuni, dan ada banyak hal yang tersisa dari awal era kuno yang bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Sangat berbahaya, Tang Zichen tidak akan pergi sejauh itu. Kaisar Abadi, kali ini ketika kita pergi ke sisa kuno awal di ujung surga, mungkin kita dapat mencoba menemukan apakah ada Tang Zichen.
Tentu saja, orang ini harus disingkirkan. Tatapan Kaisar Abadi dingin, dia secara pribadi akan memimpin tim ke ujung surga. Daerah tak berpenghuni itu, terus terang, adalah daerah yang belum pernah dibuka siapapun sejak awal langit dan bumi, karena alam abadi bumi terlalu besar dan jumlah orang sejauh ini terlalu kecil untuk dihuni. Meskipun Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam, dia tidak bisa merasakan orang atau benda apapun dari awal era kuno dan sebelumnya. Jadi daerah tak berpenghuni itu, Kaisar Abadi tidak berani masuk jika dia bertemu dengan demon dewa kelas kuno awal yang bahkan tidak bisa dia rasakan, dia mungkin tidak bisa membawanya. Pergi. Kaisar Abadi perintah suara. Setelah itu, Dewa Perang 3 Mata memimpin tim, dan Kaisar Abadi mengikutinya, langsung menuju akhir surga. Tentu saja, saat ini di 10.000 pegunungan ungu. Pergi. Sage besar 10.000 Valet juga secara pribadi memimpin grup. Apalagi Mu Qianji juga pergi. Meskipun kekuatan Mu Qianji belum mencapai Tai Immortal, dia sudah mencapai kekuatan bertarung Tai Immortal, jadi dia ikut. Sejak memasuki gunung 10.000 Valet dan menjadi murid dari Sage besar 10.000 Valet, Mu Qianji telah membuat kemajuan yang sangat cepat dan Sage besar 10.000 Valet meramalkan bahwa Mu Qianji pasti akan menjadi salah satu murid terkuatnya di masa depan. Tuan, apakah perjalanan ini benar-benar memakan waktu lebih dari setengah tahun? Tentu saja, itu adalah ujung dari surga, tanah tak bertuan, dan tempat itu hanyalah ujung dari tanah tak bertuan. Ada tanah tak bertuan yang lebih dalam dan lebih jauh, belum lagi kita, Kaisar Abadi belum pernah masuk. 10 Tousan Valet Grid Sage berkata saat dia terbang. Mengapa? Bukankah Kaisar Abadi cepat dalam 3 alam? Ya, tapi dia takut mati. Mu Qianji sepertinya tidak bisa mengerti. 10 Tousan Valet Grid Sage berkata, biarkan saya memberitahu Anda ini, setelah pembentukan langit dan bumi itu adalah waktu yang sangat lama sejak Kaisar Abadi mengambil kendali dari 3 alam, dan era intervensi ini sebagian besar terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama era Hongmeng, dan bagian kedua awal era kuno. 2 era ini paling tidak adalah puluhan triliun tahun. Setelah awal era kuno, kita memasuki era ketiga, yang kita sebut permulaan era dunia. Mengapa era ini disebut permulaan era dunia? Hal ini karena di era Hongmeng dan awal era dunia, langit dan bumi tidak sepenuhnya terpisah, dan di beberapa tempat langit dan bumi masih saling menempel. Baru pada era ketiga, era permulaan langit dan bumi, seluruh dunia hampir stabil, dan langit dan bumi benar-benar terpisah, sehingga disebut era awal langit dan bumi. Pada saat itulah 10 manusia pertama kali muncul. Lalu apa yang terjadi? Di antara 10 manusia ini, Kaisar Abadi adalah salah satunya. Mereka adalah manusia pertama di dunia ini. Tidak ada yang tahu bagaimana dan siapa yang menghasilkan kelompok manusia pertama ini. Seperti mereka muncul begitu saja. 10 dari mereka manusia, semuanya terus menjadi lebih kuat setelah itu. Mereka semua mendapatkan senjata ilahi dari sebelum permulaan dunia. Kaisar Abadi mendapatkan hati Hongmeng. Sebagai hasilnya, hati Hongmeng ini mampu mengendalikan 3 alam. Mu Qianji merasa bahwa era yang jauh itu sangat misterius. 10 Tousan Valet Grid Sage melanjutkan, setelah awal dunia, 10 manusia pertama muncul, setelah itu, kelompok manusia kedua, ketiga, keempat, dan kelima muncul, dan dengan demikian, manusia secara bertahap bereproduksi lebih banyak. Dan beberapa manusia, apalagi, berevolusi dari akhirat. Namun, jumlah manusia masih sedikit dibandingkan dengan seluruh wilayah bumi pada awalnya. Jadi manusia hanya berkumpul di pusat dunia, menempati hanya sekitar 1/10 dari seluruh dunia. 9/10 lainnya semuanya adalah daerah tak berpenghuni, tetapi hanya karena yang disebut daerah tak berpenghuni ini hanyalah daerah tanpa aktivitas manusia, bukan berarti tidak ada makhluk hidup di sini. Tempat-tempat binatang setan kuno awal ini semua ada sebelum Kaisar Abadi menguasai 3 alam. Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya. Jadi Kaisar Abadi tidak berani pergi ke daerah tak berpenghuni, dia takut mati. Begitu, jadi itu sebabnya Kaisar Abadi takut mati. 10 Tousan Valet Grid Sage menganggukkan kepalanya. Kemunculan tiba-tiba dari relik kuno awal kali ini membuat Sage besar 10.000 Valet agak spekulatif.
Mu Qianji berkata, "Guru, reruntuhan kuno awal adalah reruntuhan awal era kuno, dan Anda baru saja mengatakan bahwa kelompok manusia paling awal muncul selama era awal langit dan bumi, jadi bukankah itu berarti bahwa awal kuno reruntuhan yang akan kita tuju, muncul bahkan lebih awal dari sejarah manusia?" Ya, reruntuhan kuno awal mungkin dapat menemukan senjata dewa, kurasa tidak ada kekuatan yang akan melepaskan kesempatan ini. Karena manusia hanya muncul di era ketiga, relik kuno awal, yang meninggalkannya. Entahlah lagi, di era sebelum permulaan dunia, langit dan bumi mengalami kekacauan besar, mungkin itu lautan di pagi hari dan berubah menjadi gunung di malam hari. Di era itu, meskipun tidak ada manusia, tapi ada sesuatu yang lain, siapa tahu. Senjata suci yang kita gunakan sekarang adalah sisa dari sebelum permulaan langit dan bumi. Wah, sebelum permulaan langit dan bumi pasti ada beberapa makhluk kuat yang tersisa, kalau tidak siapa yang membuat senjata dewa ini? Siapa yang meninggalkannya? Baiklah, semua orang tahu apa yang terjadi, jangan banyak bicara, ayo cepat. Saat ini, di dinasti Fa. Setelah Tang Zichen melihat Falan dan yang lainnya pergi, Tang Zichen juga siap berangkat. Tang Zichen berkata kepada kapten tim kebersihan, "Saya akan menutup pintu selama beberapa tahun." "Hehe, petir angin, silakan saja, jangan khawatir, semuanya bersamaku, tidak masalah jika kamu ditutup selama 10.000 tahun, gaji akan dibayarkan seperti biasa, kapten ini masih memiliki hak ini." Kapten petugas kebersihan berkata dengan wajah menjilat. Tang Zichen berpura-pura pergi ke pintu tertutup. Nyatanya, setelah Tang Zichen meninggalkan dinasti Prancis, dia langsung mencari tempat untuk menyamar menjadi penampilan yang berbeda. Kali ini, Tang Zichen tidak menyamar sebagai memek jelek, dan tentu saja, dia tidak menyamar sebagai pria tampan, tetapi sedang ditempatkan di tengah keramaian, jenis yang tidak akan menimbulkan kehebohan sama sekali. Tang Zichen perlu diperhatikan. Tang Zichen diam-diam mengikuti tim mantan metode dinasti. Terima kasih kepada tubuh Tang Zichen yang menggabungkan material dari cermin penjungkir balik, sehingga memiliki penyembunyian yang sangat kuat. Tentu saja, jika orang-orang kuat di depan membuka akal ilahi mereka untuk menyelidiki, mereka akan dapat melihat Tang Zichen, tetapi orang-orang kuat itu di depan tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang mereka, jadi tentu saja, mereka tidak akan membuka indera ilahi mereka untuk melihat ke belakang. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tang Zichen mengikuti orang-orang dari dinasti Fa dan terbang ke arah tertentu selama setengah tahun. Terbang dengan kecepatan abadi selama setengah tahun, orang bisa melihat seberapa jauh perjalanan itu. Saya mendengar bahwa ujung langit yang kami tuju kali ini hanyalah tepi dari daerah tak berpenghuni, tetapi tentu saja, pada saat ini, Tang Zichen tidak tahu apa itu daerah tak berpenghuni, dia hanya bertanya-tanya bagaimana Earth Immortal Realm masih merupakan tempat yang besar. Cepat bergembiralah, ada akhir surga di depan. Suatu hari setengah tahun kemudian orang terkuat dari dinasti Fa, Wu Tian berteriak dengan keras. Tampaknya semua orang merasa gugup setelah hampir mencapai akhir surga. Wu Tian awalnya tidak dipanggil Wu Tian kemudian, dia memberontak melawan pengadilan abadi dan mengubah namanya menjadi Wu Tian artinya jelas, dia tidak memiliki surga di matanya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di End of Heaven yang legendaris. Tang Zichen menemukan bahwa tempat ini, ujung surga, sunyi sepi dan tak bernyawa, tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah, dan ada jurang dan beberapa gunung dan ngarai di tanah, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Jejak. Tang Zichen merasa bahwa itu pasti bukan jejak yang bisa ditinggalkan oleh pertempuran immortal biasa. Mungkinkah ini medan perang kuno? Mantan metodologi itu telah berhenti. Tang Zichen diam-diam pergi ke sisi lain dan bersembunyi di celah batu. Tang Zichen melihat di depan sebidang tanah berbukit, lapisan geologis mengungkapkan celah tinggi satu orang, celah itu gelap tetapi itu memberi orang perasaan yang mendalam, seolah-olah melihat langit malam yang gelap dengan perasaan ruang yang tak terbatas. Itu mungkin pintu masuk ke reruntuhan, bagaimana saya bisa masuk dengan pintu masuk sekecil itu? Tang Zichen berpikir dalam hati. Saya khawatir tidak mudah untuk berbaur kali ini, begitu banyak pembangkit tenaga abadi yang menatap.
Tepat pada saat ini, Tang Zichen melihat ada banyak lagi yang datang satu demi satu di kejauhan. Sekilas mereka sebenarnya adalah kaisar abadi, serta dewa perang bermata tiga. Sial, semua kaisar abadi ada di sini. Tang Zichen terkejut dan dengan cepat menyembunyikan beberapa yang lebih baik di celah batu. Lihat ini, itu akan menjadi tangkapan. Secara total, Kaisar Abadi telah membawa lebih dari 100 orang, namun, Tang Zichen tidak melihat siapapun yang dia kenal di antara mereka kecuali pemimpinnya, Dewa Perang Bermata Tiga, dan orang kuat lainnya. Selanjutnya, Tang Zichen melihat betapa agung 10.000 valet membawa puluhan orang lagi. Qianji. Tang Zichen tidak menyangka Mu Qianji juga datang. Tentu saja, ada orang yang datang lebih awal. Hanya saja tidak ada orang yang datang dari kekuatan besar yang mencoba memasuki reruntuhan dan sepertinya menunggu. Tuan, kenapa kamu tidak masuk? Di sisi lain, Mu Qianji bertanya. Belum, pintu masuk reruntuhan masih gelap. Jika kamu masuk sekarang, kamu pasti akan mati. Hanya ketika pintu masuk reruntuhan terbuka, kamu bisa masuk. Oh, peninggalan macam apa ini? Aku tidak tahu. Ketika pintu masuk reruntuhan terbuka, lakukan yang terbaik untuk maju dan mencoba masuk sebelum orang lain. Bagus. Pasukan lainnya juga dijelaskan dengan cara yang sama. Tang Zichen berkata dalam hati, sepertinya tidak mungkin aku bisa masuk di bawah hidung begitu banyak orang, dan begitu pembukaan dibuka, begitu banyak orang, mereka pasti akan bertarung. Lebih baik aku pergi dan mencari tahu apakah ada pintu masuk lain di dekatnya. Tang Zichen takut ditemukan oleh Kaisar Abadi, tetapi keselamatan tetap yang utama. Jadi, Tang Zichen diam-diam pergi ke sekitar ini, tempat lain untuk melihat apakah ada pintu masuk. Jika tidak, lalu kembali lagi. Dari kelihatannya, pintu masuk tidak akan terbuka secepat itu, 1 atau 2 bulan kurang, atau 1,5 tahun lebih. Tang Zichen berputar ke belakang dan mencari selama lebih dari 10 hari, ketika tiba-tiba, Tang Zichen melihat lubang hitam seukuran ember terbuka di bawah batu. Itu pintu masuknya. Tang Zichen senang, bukaan lorong hitam persis sama dengan bukaan besar sebelumnya. Tang Zichen segera bergegas dan berbaring di dekat lubang lorong hitam itu. Dia berbaring selama hampir setengah bulan. Tiba-tiba suatu hari, lubang lorong hitam itu memancarkan cahaya putih dari dalam dan melalui cahaya putih itu, tampaknya mungkin untuk melihat pemandangan di dalamnya. Pembukaan lorong. Tang Zichen merangkak masuk melalui pembukaan lorong itu. Pada saat ini, di sisi lain, di pintu masuk besar itu, orang-orang dari pengadilan abadi dan pasukan lain juga bergegas maju. Namun, jumlah mereka terlalu banyak dan semua orang berdesak-desakan menuju pintu masuk itu, dan mereka segera berkelahi. Pertarungan ini begitu besar sehingga konflik semakin intensif, dan pusat kekuatan abadi dari semua kekuatan juga bertarung. Semua orang mencoba masuk, Anda menghentikan saya menghentikan Anda, dan tidak ada yang berhasil memasuki relik. Tang Zichen, sebaliknya, sudah memasuki reruntuhan. Tang Zichen menemukan bahwa reruntuhan, yang tampaknya merupakan kompleks istana dengan radius puluhan kilometer, terbungkus perisai hitam. Hanya ada 2 bukaan, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka retak. Salah satu bukaannya lebih besar, di sisi selatan istana, sementara yang lain hanya retak sedikit, dan Tang Zichen lah yang masuk. Setelah Tang Zichen masuk ke lubang itu, dia melompat turun dari atap istana pintu masuknya, yang kebetulan berada di atap istana tertentu. Tang Zichen berdiri di tanah istana itu, merasakan bahwa udara membawa bau abadi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah tidak ada yang datang untuk waktu yang sangat lama untuk memiliki bau kuno dan abadi ini. Tang Zichen mengamati istana, dan di depannya ada sebuah patung yang ditempatkan. Sebuah patung. Apa yang membuat Tang Zichen aneh adalah bahwa patung yang diukir bukanlah manusia. Tidak yakin apa kelasnya, Tang Zichen belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Namun, Tang Zichen secara intuitif merasa bahwa makhluk semacam ini akan sangat kuat dalam pertempuran, karena penampilannya sangat kuat. Tang Zichen tidak menemukan sesuatu yang aneh, tidak ada yang aneh di dunia ini. Tang Zichen berjalan dan menyentuh patung itu. Tiba-tiba, Tang Zichen memiliki perasaan seperti sengatan listrik.
Tang Zichen melepaskan patung itu dengan panik. Apa yang terjadi? Tang Zichen terkejut, mungkinkah patung ini masih hidup? Tang Zichen menyentuh patung itu lagi. Sensasi elektrik saat menyentuhnya muncul lagi, dan dalam sensasi itu, sepertinya ada pesan. Barang dan lihat Hagorians plus Wax Moshang. Alis Tang Zichen berkerut, apa artinya? Tang Zichen tidak mengerti apa arti pesan masuk itu. Tang Zichen tidak ingin membuang waktu dan mencari di tempat lain, dia harus memulai sebelum yang lain masuk. Namun, yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa orang-orang dari pasukan lain tidak bisa masuk. Saat ini, di pintu masuk lainnya, pertarungan itu tak terbendung. Bill, blokir pintu masuk, jangan biarkan siapapun masuk. Yang Hua, jaga itu. Gu Yue Ming, aku akan melindungi, kamu harus masuk dulu. Mau masuk tidak mungkin. Peninggalan ini milik pengadilan abadi, kamu pembuat onar, bahkan tidak memikirkannya. Tetapi setiap kali satu orang hendak masuk, akan segera ada 7 atau 8 kekuatan lain yang menariknya ke bawah. Di udara, Kaisar Abadi melihat bahwa tidak ada seorang pun dari pengadilan abadi yang pergi setelah sekian lama, dan menjadi marah, kamu bajingan, kamu berani melawan Kaisar ini. Seorang lelaki kuat mencibir, apa yang kamu benar-benar mengira kamu surgawi, tetapi hanya babi bodoh yang mendapatkan Raja Kaisar Abadi karena keberuntungan. Fayan, jangan berani mengatakan itu lagi. Kaisar Abadi mengamuk pada pria itu. Maaf, nama saya bukan Fayan, nama saya Fawu Tian. Mencari kematian. Haha, jika kamu punya nyali untuk melawanku tanpa menggunakan hati Hong Meng, aku jamin aku akan mencabik-cabikmu menjadi ratusan bagian. Pada saat ini, sage besar 10.000 valet juga tertawa, Fawu Tian jika kamu ingin melawan seseorang, tambahkan aku ke daftar. Baik, 10,000 valet Great Sage, sepertinya sudah lama sekali kita tidak memberi sedikit pelajaran pada seseorang. Hahaha. 10.000 valet sage besar dan Fawu Tian bergandengan tangan dan menyerang Kaisar Abadi. Namun, pada saat itu, Dewa Perang Tiga Mata berhenti di depan dan berkata, mencoba menghina immortal. Kaisar, terserah padamu. Sepanjang pintu masuk pertarungan sangat intens. Tidak ada yang bisa memasuki relik sejak awal. Tang Zichen sendiri bisa tidur di reruntuhan dulu. Sayangnya, Tang Zichen tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa yang lainnya juga telah masuk tetapi dengan arah yang berbeda. Tang Zichen meninggalkan istana pertama yang dia masuki dan tiba di halaman. Ada sebuah sumur di halaman. Saat ini ada lapisan cahaya redup di mulut sumur itu. Hah, Tang Zichen merasa cahaya itu agak familiar. Segera, dia mendekati dan melihat ke dalam sumur. Wah sial. Tang Zichen melihat bahwa di dasar sumur, cairan yang menyerupai air semuanya adalah cairan Hong Meng Qi, dan sebagian telah menguap dan menyebar ke kepala sumur. Ya Tuhan, begitu banyak Hong Shen Qi. Sumur yang utuh. Tang Zichen sangat terkejut, Hong Meng Qi bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan santai. Di pengadilan abadi, seseorang hanya bisa mendapatkan setetes dengan bertarung sampai mati selama 100.000 tahun, tapi saat ini, hanya ada satu sumur. Tang Zichen segera menyedot dengan keras dan wow, seperti air penyedot naga surgawi, semua cairan Hong Meng Qi di dalam sumur memasuki cincin spasial Tang Zichen. Haha, aku tidak menyangka aku mendapatkan begitu banyak Hongyi, itu layak menjadi relik kuno awal, itu benar-benar gemetar. Tang Zichen tidak tahu bahwa relik kuno awal adalah era kedua setelah permulaan alam semesta. Pada saat itu, manusia bahkan belum muncul. Jika itu adalah era Hong Meng Qi ini hanyalah air pada saat itu, waktu, dan air yang diminum makhluk itu adalah cairan Hong Meng Qi. Tang Zichen tidak meninggalkan satu tetes pun, dan kemudian segera mencari di tempat lain, harus menemukan sebanyak mungkin agar perjalanan itu bermanfaat. Berkat pandangan ke depan Tang Zichen, dia menemukan pintu masuk lain, jika tidak, dia masih akan diblokir di pintu masuk saat ini. Saat ini, di pintu masuk masih terjadi pertarungan sengit. Tidak ada yang mau membiarkan siapapun masuk. Keegoisan benar-benar menakutkan, dan mereka semua ingin menyimpannya sendiri. Untungnya, mereka tidak tahu bahwa sudah ada orang di dalam atau mereka sedang tidak mood untuk bertarung di sini.
Di langit, daging Immortal Emperor dihancurkan 2 kali oleh Tentousan Valet Sage. Namun, Kaisar Abadi dengan hati Hong Meng, yang tubuhnya segera terpolimerisasi segera setelah dihancurkan, tampaknya abadi. Tang Zichen kembali ke istana besar. Di atas istana ada prasasti perak, dan di atasnya ada baskom yang diukir dengan banyak buah yang tidak diketahui, dan di sebelah baskom ada pedang, yang sangat aneh, dan Tang Zichen merasa, di pandangan pertama, sangat-sangat tajam, seolah-olah hanya dengan melihatnya, dia merasa menyilaukan. Wow, pedang yang sangat bagus, seru Tang Zichen. Tang Zichen perlahan berjalan, tangannya membelai tablet batu cepat itu. Alis Tang Zichen berkerut dalam apa maksudnya. Namun, kali ini, Tang Zichen tanpa sadar mengikuti pesan masuk itu dan membacanya sekali. Detik berikutnya, keajaiban terjadi, dan piring buah yang baru saja diukir di loh batu, serta pedang tiba-tiba muncul di dunia nyata. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah sesuatu yang terukir di tablet batu, bagaimana tiba-tiba menjadi nyata? Benarkah? Mantra apa yang baru saja kuucapkan? Atau sesuatu yang kuat? Tang Zichen tidak peduli, dia menyingkirkan buah dan pedang itu terlebih dahulu. Bersambung.